Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fansi butak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah King yang berhasil meredakan suasana tegang dalam rapat dan membuat para pahlawan kelas S terkagum-kagum dengan aksi yang dia lakukan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 93 bagian kedua versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 93 bagian kedua ini, para pahlawan telah berkumpul dan berangkat bersama ke kota Z untuk memulai misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan dua helikopter yang membawa 15 pahlawan pendukung dari kelas A sampai kelas C yang dipilih oleh staf Sekingar telah tiba di markas asosiasi pahlawan. Staf Sekingar dan staf Shichi menemui mereka dengan menaiki lift menuju lantai atas. Saat berada di dalam lift, staf Shichi bercerita jika sekarang ini adalah saat-saat paling penting. Staf Sekingar memberitahu jika anggota tim pendukung telah terkumpul 15 orang. Namun menurut staf Shichi, posisi asosiasi pahlawan masih berada di bawah dari asosiasi monster. Tapi staf Sekingar akan ikut berangkat menemani para pahlawan, sekalian sebagai penanggung jawab dari operasi yang akan mereka jalani. Setelah itu, kedua staf tersebut menemui ke-15 pahlawan pendukung yang telah tiba. Staf Sekingar menjelaskan tugas dari mereka yaitu membasmi para monster yang kabur, melakukan penjagaan rute evakuasi, dan melakukan penyelamatan Sandra. Staf Shichi menambahkan jika pahlawan kelas S akan menyusup ke markas musuh dan menyelamatkan Sandra. Selanjutnya, Sandra akan diserahkan kepada mereka sebagai tim penjaga, dan terakhir mengantarkan Sandra dengan selamat menuju markas asosiasi pahlawan. Dari ke-15 pahlawan pendukung tersebut, kita melihat wajah-wajah baru seperti Feeder sang pahlawan kelas A peringkat 34, One Shooter pahlawan kelas A peringkat 22, Mikazuki Futomayuge pahlawan kelas A peringkat 25, lalu ada Kapten Mizuki sang pahlawan kelas B peringkat 71, Midori Suta sang pahlawan kelas B peringkat 60, Gear Spear pahlawan kelas C peringkat 133, dan masih banyak lagi. Sebelum menjalankan misi, pahlawan Midori Suta bertanya kepada staf Sekingar, apakah nantinya ke-15 pahlawan pendukung yang ikut ini akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi setelah operasi ke markas asosiasi monster selesai? Mengingat misi ini memiliki resiko yang sangat besar. Dengan tegas, staf Sekingar berkata jika dia menjanjikan akan menaikkan semua peringkat pahlawannya ikut dalam misi tersebut. Mendengar hal itu, ke-15 pahlawan tersebut langsung tersenyum gembira. Staf Shichi sedikit merasa ragu dengan kemampuan yang para pahlawan pendukung itu miliki. Namun staf Sekingar meyakini jika ke-15 pahlawan tersebut adalah mereka yang terpilih. Bahkan menurutnya sebagian dari mereka adalah calon pahlawan kelas S di masa depan. Tidak lama setelah itu, salah satu staf asosiasi pahlawan mendatangi staf Shichi dan membisikkan sesuatu. Ternyata staf tersebut memberitahunya jika Silver Fang datang berkunjung ke asosiasi pahlawan. Sekarang dia ada di salah satu ruangan di asosiasi dan sedang menunggu kedatangannya. Beberapa saat setelahnya, staf Shichi menemui Silver Fang yang sedang bersama dengan Bom. Silver Fang meminta staf Shichi untuk memberikannya ponsel baru lagi karena alat komunikasinya telah rusak akibat pertempurannya beberapa waktu lalu. Dengan wajah yang sedikit keringetan, staf Shichi teringat pesan dari staf Sekingar agar merahasiakan misi penyerangan asosiasi pahlawan kepada Silver Fang. Lalu dia menjawab jika akan memberikan Silver Fang ponsel baru. Sebelum mengambilkan ponsel, staf Shichi sempat bertanya kepada Silver Fang mengenai misinya dalam menangkap Garo. Padahal sebelumnya mereka telah berhasil bekerja sama dengan King mengalahkan Mukadechoro. Namun entah kenapa di saat bersamaan Silver Fang seakan membiarkan Garo lolos. Staf Shichi mulai ragu, apa benar penyebabnya karena gangguan oleh pihak dari asosiasi monster? Mendengar pertanyaan itu, Silver Fang terdiam. Dia ganti bertanya balik, apakah dengan itu staf tersebut telah curiga kepadanya dengan meloloskan Garo begitu saja? Staf Shichi meminta maaf karena akhir-akhir ini sedang mengurusi banyak masalah dan dia akan segera keluar untuk mengambilkan ponsel pesanan pahlawan kelas S itu.
Bom merasa jika adiknya telah dicurigai dan merasa pula jika Silverfang memang sempat lengah saat melawan Garou kemarin. Namun Silverfang menyanggah pendapat tersebut karena sebenarnya dia sama sekali tidak lengah saat melawan mantan muridnya itu. Beberapa saat kemudian dari balik pintu ada King yang masuk ke ruangan tersebut dan gerakannya seperti mengendap-endap. Lalu King menutup pintu ruangan itu secara perlahan. Ternyata King berencana untuk tidak ikut ke dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster guys, dengan cara bersembunyi di salah satu ruangan, lalu mencoba untuk kabur jika kondisi sudah memungkinkan. Sayangnya King salah masuk kamar. Seketika Silverfang menghampiri King dari belakang dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sontak saja King langsung terkejut. Sambil berkeringat, King bertanya kepada Silverfang, kenapa mereka berdua ada di ruangan ini? Bang memberitahunya jika mereka sedang ada urusan mendadak ke markas asosiasi pahlawan. Sedangkan Kim bercerita jika dia dipaksa pihak asosiasi untuk segera berkumpul karena para pahlawan kelas S sedang mengadakan rapat darurat. Mendengar hal itu, Silverfang terkejut karena dia tidak diberitahu apa-apa sama sekali oleh pihak asosiasi. Sesaat King baru ingat, dia telat sadar dan keceplosan bicara karena misi yang akan dijalani ini tidak boleh bocor, apalagi diketahui oleh Silverfang. King mencoba mengelak dan mengalihkan pembicaraan, namun sayangnya usahanya gagal. Di sisi lain, para pahlawan yang akan melakukan misi penyerangan sedang menunggu King yang sebelumnya meminta izin ke toilet sebentar. Tapi anehnya mereka menunggu cukup lama. Zombie Man menduga kalau suara King Engine milik King tidak terdengar bagus. Dia mengira mungkin saja King ingin fokus sebelum menghadapi asosiasi monster. Balik lagi ke cerita soal King yang kepergok sama Silverfang ya guys. Singkat cerita, akhirnya King terpaksa menceritakan misi penyerangan tersebut kepada Silverfang dan Bom. Silverfang tidak menyangka jika dia dan Genos tidak dimasukkan ke dalam misi penyerangan. Dia bertanya kepada King, apakah Saitama juga tahu kalau markas asosiasi monster berada di kota tempat dia tinggal? King merasa jika si botak tidak tahu, karena jika Saitama tahu, pasti dia akan langsung pergi mencari markas musuh sendirian. King bercerita kalau rencananya para pahlawan akan menyusup ke dalam markas sesuai rute yang dibagikan pada masing-masing pahlawan. Setelah itu, King memiliki usulan yang bertentangan dengan asosiasi. Dengan wajah yang sok serius, King berkata jika dia ingin mengajak Silverfang, Bom, dan Genos serta Saitama menyusup bersama ke dalam markas musuh. Mengingat Garou sekarang juga berada di dalam markas asosiasi monster pula, akhirnya Silverfang setuju untuk ikut bersama King ke dalam misi tersebut. Setelah itu, King menginstruksikan kepada mereka berdua untuk berkumpul lebih dahulu di apartemen Saitama, sama seperti kemarin malam. Lalu King kembali ke rombongan pahlawan yang akan melakukan misi penyerangan itu. Dengan kejadian barusan, King jadi merasa tenang, dan suara King Engine-nya juga sudah berhenti. Karena dalam rute yang akan dia masuki akan didampingi oleh Silverfang, Bom, Genos, dan tidak lupa Saitama, orang yang selalu dia andalkan. Para pahlawan yang menunggu King tadi cukup terkejut melihat King yang datang menghampiri mereka dengan keadaan yang lebih tenang. Salah satunya adalah Atomic Samurai yang mengira jika suara King Engine milik King sudah tidak terdengar lagi karena King sudah mulai fokus. Setelah itu, dengan penuh semangat dan percaya diri, seluruh pahlawan berangkat bersama-sama menuju markas asosiasi monster yang berada di bawah tanah kota Z. Shin berpindah ke Fubuki, di mana dia sedang berjalan menuju apartemen Saitama sendirian. Fubuki merasa kecewa, padahal awalnya dia sudah dipanggil ke dalam tim pahlawan pendukung yang akan melawan asosiasi monster. Namun mendadak dia diturunkan. Fubuki menduga penyebab utama dia tidak jadi dipanggil karena kakaknya lah yang tidak mengizinkan adiknya ikut dalam misi tersebut. Fubuki merasa kecewa jika kakaknya masih belum mengakui kekuatannya. Di sisi lain, dia juga punya dendam pribadi kepada asosiasi monster karena dia pernah dipermalukan oleh monster Kaijin Himedo S di hadapan kakaknya saat pertarungan di anime season 2 kemarin. Dari kejadian itu membuat semua anggota tim Fubuki mengalami luka dan terpaksa berbaring di rumah sakit. Fubuki semakin berambisi membalas perbuatan asosiasi monster dan berhasrat membuat tim Fubuki yang baru. Di sisi lain ada Genos dengan penampilan barunya. Dia sudah mengupgrade kemampuan cyborgnya menjadi lebih kuat lagi. Genos mengingat pesan dari Dr. Kuseno jika kekuatan besar yang ada di dalam tubuhnya tidak seimbang dengan kekokohan fisik yang Genos miliki, membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh lebih dari 10 detik karena tubuhnya masih belum kuat menahan kekuatan yang begitu besar. Dr. Kuseno berpesan kepada Genos untuk menggunakan kekuatan penuhnya jika sedang dalam kondisi amat sangat terpaksa. Beberapa saat kemudian, Fubuki dan Genos bertemu di jalanan kota.
Genos meminta Fubuki untuk tidak datang seenaknya sendiri. Namun jelas saja Fubuki tidak mempedulikan apa yang pahlawan cyborg itu katakan. Setelah itu mereka memasuki apartemen Saitama. Sambil menaiki tangga, Fubuki bercerita jika tadi dia dihubungi oleh asosiasi pahlawan soal info penyerangan ke markas musuh. Fubuki meyakini jika para pahlawan sudah berangkat melakukan penyerangan bersama. Genos berpendapat jika gurunya akan langsung bergerak jika markas musuh telah berhasil ditemukan. Saat mereka berdua masuk ke dalam kamar dan mau mengajak Saitama melakukan rapat bersama, secara tak terduga si botak sudah tidak ada di dalam apartemennya. Genos dan Fubuki bertanya-tanya kemana perginya Saitama. Sambil mengecek sekitar, Genos menduga jika telah terjadi sesuatu dengan gurunya itu. Tidak lama setelahnya, datanglah Bang dan Bom yang sudah janjian dengan King akan berkumpul di apartemen si botak pula. Genos memberitahu Bang kalau gurunya Saitama tidak ada di rumah. Bang memberitahunya jika kedatangannya ini karena dia akan mengajak Saitama ikut ke dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Mendengar hal tersebut, Genos terkejut. Dia bertanya balik, di mana letak dari markas musuh berada? Bom memberitahunya jika markas musuh berada di dekat apartemen Saitama, lebih tepatnya di bawah tanah kota Z. Mendengar hal itu, Genos dan Fubuki terkejut. Otomatis mereka juga ingin ikut ke dalam misi penyerangan kali ini. Beberapa saat kemudian, King juga datang dan memasuki kamar apartemen si botak. Namun dia terkejut. Ternyata cuma Saitama saja yang tidak ikut berkumpul dan malah keluar tidak jelas kemana. Mengetahui akan hal itu, King Engine milik King mulai keluar lagi. Dia mulai merasa khawatir karena misi penyerangan sudah ada di depan mata. Namun si botak yang selalu King andalkan malah tidak ada. Genos dan Bang bertanya pada King, langkah apa yang harus diambil? Menunggu Saitama kembali atau langsung ikut menyerang tanpa si botak? Mendengar pertanyaan dadakan seperti itu membuat suara King Engine milik King semakin berdegup kencang. Akan tetapi, tiba-tiba Fubuki menyanggah pembicaraan mereka bertiga. Sambil sok jadi bos, Fubuki mengagumi langkah cepat yang King ambil. Menurutnya lebih baik menunggu semua anggota sampai lengkap terlebih dahulu, karena mereka membutuhkan daya tarung yang besar, dan dengan ini tim Fubuki yang baru akan beraksi. Tapi konyolnya Fubuki malah dikacangin. Genos dan lainnya seperti tidak peduli dengan apa yang Fubuki katakan barusan. Genos berpikir jika King telat memasuki rute, hal itu pasti akan membebani pahlawan lainnya pula. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat duluan, kecuali Genos. Dia memilih untuk menunggu gurunya saja dan akan menyusul belakangan. Akhirnya Fubuki, Bang, dan Bom berangkat menuju medan pertempuran, serta King juga ikut pula, diiringi degupan King Engine-nya yang semakin keras. Dalam benak King, dia mulai cemas dan bertanya-tanya kemana perginya Saitama. Setelah itu, Shin berpindah ke si botak yang sedang berjalan sendirian di dalam saluran pembuangan air bawah tanah kota Z. Dengan ini, Saitama selangkah lebih dekat dengan penyerangan ke markas asosiasi monster. Namun sayangnya, Saitama belum tahu akan hal itu. Bagaimana kelanjutan cerita dari si botak kita? Apakah dia akan bertemu dengan rombongan King dan lainnya? Atau malah bertemu dengan para monster? Sayang sekali, Shin cerita manga One Punch Man chapter 93 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man chapter 93 bagian kedua yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang sedang berjalan sendirian di dalam saluran pembuangan air bawah tanah kota Z. Di sisi lain, para pahlawan juga sudah bergerak melakukan penyerangan ke markas asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.